Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan Agan. Lebih baik kita pelihara musang yang jantan atau betina ya. Apalagi kita baru pertama kali ingin memelihara musang. Sebenarnya menurut saya memelihara musang jantan dan betina itu sama-sama aja Gan cara pemeliharaannya. Cuma yang bikin berbeda itu Agan memelihara musang itu buat apa Gan? Ada dua sih alasan kenapa sih orang memelihara musang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang dua hal itu untuk pertama kali memelihara musang ya. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video kali ini Gan, bersama saya dan juga si Bim Bim. Sebenarnya sih kalau kita pengen memelihara musang, jantan atau betina itu sama aja. Kan sudah saya bilang tergantung dari niatnya Gan. Niat yang pertama itu kita memelihara musang untuk satu aja kita pelihara sampai besar Gan. Nah kalau udah alasannya itu sebaiknya kita memilih musang yang jantan. Dan yang kedua, kalau misalnya kita niat memelihara musang untuk diternakkan jika dia udah besar dan mungkin nanti kita ternakkan anaknya banyak bisa kita jual lagi kan. Ya yang paling bagus sih paling pertama kita memelihara musang betina. Kenapa dua hal itu sangat penting? Karena yang pertama, kalau niat kita itu memang cuma melihara satu aja, ya kayak kita memelihara misalnya anjing atau kucing sampai besar gitu, kita jadiin hobi, ya paling mudah lah kita memelihara jantan kan. Karena musang jantan itu cenderung bau harum pandannya itu lebih menyengat daripada betina. Jadi buat orang-orang yang dia tuh nggak terlalu suka hewan peliharaan yang bau, pelihara musang jantan di awal itu sangat bagus. Beda sama betina yang bau pandannya itu nggak semenyengat musang jantan kan. Nah yang kedua, kalau memang misalnya kita ingin memelihara musang yang betina untuk satu aja sampai besar kita nggak ada niat kawinkan, ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih Gan. Tapi kalau musang betina itu jeleknya, ya bukan jeleknya sih, memang secara alamiah pada saat usia dewasa atau birahi di atas 10 bulan gitu, musang betina itu kalau nggak kita kawinkan, mereka akan menstruasi. Ya sama kayak misalnya kucing betina juga kalau nggak kita kawinkan, lama-lama kan juga main gitu kan. Jadi keluar darah di bagian kelaminnya gitu. Ya buat Agan yang memelihara hewan nggak suka hewannya tiba-tiba ngeluarin darah, padahal badannya nggak ada lecet, nggak ada apa, ya sebaiknya hindari melihara musang betina. Ya bagusan kita pelihara yang jantan aja sih Gan. Tapi kalau Agan misalnya niat pelihara musang itu buat diternakkan, kalau misalnya udah besar, ya musang betina itu paling baik lah pilihannya. Karena apa? Karena di saat musang betina dewasa kan, kita baru punya musang satu kan. Contohnya misalnya kita cuma punya musang betina satu, akhirnya dia dewasa dan birahi, dan kita nggak mau lagi membeli musang jantan yang besar, kita bisa caranya itu cari orang yang punya musang jantan, kita kawinkan kan. Dan biasanya sih kalau misalnya saya kan misalnya punya musang betina, orang lain misalnya punya musang jantan kan, kita kawinkan dan berhasil punya anak. Enaknya kalau kita punya musang betina itu daya tawar kita lebih tinggi kan. Jadi misalnya anak musangnya itu ada 5, kita bisa ngambil misalnya 3 anak, dan yang punya musang jantan itu cuma kita kasih 2. Karena sepengetahuan saya untuk harga musang yang besar, kalau misalnya sama ya jenisnya, misalnya musang kayak Bim Bim kan musang pandan biasa gini aja normal, yang betina itu lebih mahal daripada yang jantan kan kalau udah ukuran besar kayak gini. Tapi anehnya kalau musang yang masih baby kecil, musang jantan tuh lebih murah daripada yang betina. Ya itu keunikan lah seller di Indonesia Gan. Jadi kalau misalnya Gan punya niat buat mengawinkan musang, ya lebih baik pelihara betina. Karena kalau misalnya sudah besar dan kita mau mencoba mengawinkan tanpa membeli musang jantan, nanti enak kan, kita bisa dapat bagian anak musang yang lebih banyak. Tapi ini nggak berlaku ya kalau misalnya Gan punya musang betina normal gini aja, musang pandan normal, dan jantannya itu misalnya musang mozaik atau musang albino, ya pasti yang punya musang jantan tuh lebih banyak dapat bagiannya, karena kan musangnya tuh lebih mahal dan dia tuh ada mopnya yang bagus-bagus gitu. Beda sama musang gini yang mopnya tuh normal-normal aja kan, dan harganya memang jauh lebih murah kan kalau yang normal gini dibandingkan yang kayak mozaik, kayak albino tuh lebih mahal. Tapi selain itu,
menurut saya sifat atau perilaku dan perawatan musang pandan atau betina itu sama aja kan. Makanya saya mau ngasih tahu di sini ya, kalau ada yang bilang misalnya musang betina itu lebih susah makan atau lebih susah dijinakkan, itu anggapan yang sangat salah. Karena pada dasarnya baik jantan atau betina itu sama aja kan, jinaknya tuh sama aja, rakus makannya tuh sama aja, perawatannya sama aja. Ya sebenarnya semua itu tergantung dari owner yang memelihara. Kalau yang melihara itu setiap hari dibersihin, setiap hari dihandle, dan ngasih makannya itu bagus dan bervariasi, saya yakin musangnya tuh pasti sehat dan cenderung jinak kan. Jadi jangan agan percaya anggapan bahwa musang jantan tuh lebih baik, maksudnya lebih gampang jinak dari musang betina, itu sama sekali nggak benar. Yang membedakan cuma dua tadi itu aja sih kan. Kalau saya bilang sih, kalau agan memang niat memelihara cuma 1 ekor sampai dewasa, ya pilih musang yang jantan aja. Karena yang pertama dia tuh nggak mungkin menstruasi, dan yang kedua bau pandannya tuh lebih menyengat. Jadi enak lah kalau kita deket-deket musang itu loh, badannya harum banget. Tapi kalau agan memang punya niat memelihara musang itu buat diternain beberapa tahun ke depan, ya lebih baik agan pelihara yang betina dulu aja kan. Nanti kalau misalnya sudah besar, agan mau mengawinkan dengan musang jantan punya orang, ya agan bisa dapetin hasil yang lebih banyak sih biasanya, yang betina lebih banyak. Oke kan, mungkin sekian dulu video saya tentang lebih baik pelihara musang jantan atau betina. Ya intinya tergantung agan ya, itu sama aja sih cara meliharanya. Ya tergantung cara kita menghandle, cara kita ngasih makan, cara kita ngerawat. Yang lainnya tuh sama-sama aja sih kan, beda dikit-dikit aja. Ya semoga buat agan yang belum punya musang dan ingin melihara musang bisa tercerahkan. Tapi selama agan belinya musang hasil ternakan, saya yakin sama-sama gampang jinak dan makannya tuh rakus kan, kayak si Bim Bim ini kan. Oke, kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah kan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Nih, saya bersama si Bim Bim, si musang jantan yang belum dapat betina gan. Saya kasihan sama Bim Bim. Tapi ya gimana kan, susah sekali nyari betina yang seukuran sama dia. Tapi kalau misalnya dapet aja betina yang seukuran sama dia, kadang-kadang Bim Bim nggak berani, ya serba salah sih kan. Oke Bim, kita balik ke kandang. Bim, kemana Bim? Bim Bim. Bim Bim. Hei, kemana? Bim, balik sini Bim. Nggak bisa balik, mau nanti sini. Bim, balik. Balik. Enak di rumputan. Hah? Mana bolak-balik tok? Lambungnya apa ya? Tapi kejar Bim, kejar Bim. Bim. Bim Bim. Sini Bim. Bim. Bim Bim. Ah, asik sendiri deh kan. Biarin dia main sendiri.